Misteri titik di bawah bak. Saat langit bergetar mendengar bisikan cinta. Salam sang sejati. Bayangkan jika kamu bisa menjadi saksi bisu di ujung zaman, menyaksikan momen yang membuat poros alam semesta bergeming. Bukan letusan gunung berapi ataupun tabrakan galaksi, melainkan sebuah peristiwa yang jauh lebih dahsyat, yaitu turunnya sebuah kalimat suci yang guncangannya terasa sampai ke arsy. Kalimat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah ayat yang tidak sekedar menjadi pembuka, tetapi juga kunci dari seluruh lautan makna yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana awalnya engkau mengetahui permulaan surat? Baginda menjawab, ketika malaikat Jibril turun membawa Bismillahirrahmanirrahim, awan-awan bergerak ke timur, angin menjadi tenang, lautan bergelora, dan seluruh makhluk mendengarnya. Setan-setan pun diusir dari langit. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman. Sekarang mari kita renungkan sejenak, apa yang membuat langit begitu reaktif? Mengapa setan-setan terusir hanya karena sebuah kalimat ini? Karena pada saat itulah tabir antara pencipta dan ciptaan disingkapkan sedikit. Ini adalah saat zat yang maha gaib memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya. Dan kehebatan ini bukanlah tanpa alasan. Jika ayat ini sampai mampu menggetarkan kosmos, maka ia juga mampu menggetarkan hati. Itulah sebabnya setiap memulai pekerjaan, makan, minum, berkendaraan, hingga bernafas, seorang mukmin diajarkan untuk membaca basmalah. Ia bukan mantra, melainkan pengakuan bahwa segala daya dan upaya bermula dari namanya. Inilah titik cikal bakal segala rahasia akan terungkap. Perhatikanlah sejenak. Ayat agung ini berawal daripada huruf ba. Dalam seni kaligrafi Arab, huruf ba hanyalah sebuah lengkungan. Ia tidak akan bermakna tanpa satu titik di bawahnya. Maka di titik itulah rahasia segala rahasia itu dimulai. Seorang sufi agung, Syekh Mansur Al-Halaj, dalam syairnya yang terkenal Ana Al-Haq, sering ditafsirkan sebagai refleksi dari titik ini, bahwa wujud yang tampak hanyalah manifestasi, sementara hakikat sejati ada pada yang satu, yaitu pada titik pusatnya. Bahkan dalam tradisi keilmuan Islam ditegaskan bahwa kita bisa membaca Al-Quran tanpa baris harkat, tetapi kita tidak akan bisa membedakan huruf tanpa titik. Coba bayangkan, tanpa titik mana mungkin kita membedakan huruf ba dengan ta atau dengan nun? Dan dari total 320.779 huruf dalam Al-Quran, terdapat 102.440 huruf bertitik. Artinya hampir sepertiga huruf dalam kitab suci ini adalah nyawa yang memberi makna. Tanpa titik itu, wahyu akan menjadi kabur dan gelap. Titik-titik inilah yang membedakan antara cahaya dan kegelapan makna. Sekarang,
Saatnya kita menyelami samudra zaman dari satu titik menjadi alam raya. Para arif dan ahli makrifat mengajak kita menyelam lebih dalam lagi. Mereka mengajak kita merenungkan asal-usul titik-titik ini, kembali ke asal muasal penciptaan. Waktu ketika tiada sesuatu apapun yang disebut ada. Ini adalah apa yang dalam istilah tasawuf disebut sebagai zaman kosong. Zaman la ta'yun. Waktu di mana tiada kenyataan, tiada bentuk, dan tiada nama. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Insan ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu, sedangkan pada waktu itu mereka belum dapat disebut. Pada waktu itu hanya ada zat mutlak, zat yang Maha Esa, yang bersifat salbiyah, sifat-sifat yang menafikan segala kekurangan dan menegaskan bahwa dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak ada Nur Muhammad, tidak ada alam, tidak ada roh, hanya keheningan absolut dalam keagungannya. Kemudian dari samudra sunyi itu muncullah dorongan cinta, yang dalam sebuah hadis kursi yang sangat terkenal Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk, agar denganku mereka mengenalku." Inilah awal mula pergerakan dari la ta'yun menuju ta'yun awal atau kenyataan pertama. Ini adalah zaman munculnya satu titik kesadaran, satu kenyataan pertama, ilmu tentang adanya Tuhan yang berbeda dengan makhluknya. Inilah awal dari konsep ketuhanan yang dikenali. Para sufi menyebut fase ini sebagai bikana makana. Bersamaku telah ada apa yang telah ada. Lalu apa yang telah ada? Yaitu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini adalah hakikat pertamanya, potensi dari segala potensi yang ada, yang kemudian dikenal sebagai hakikat Muhammadiyah. Bukan Nabi Muhammad secara pribadi, melainkan sebagai hakikat, sebagai nur pertama yang menjadi medium bagi seluruh penciptaan. Lalu fase berikutnya adalah ta'yun sani, kenyataan kedua, zaman 2 titik. Fase ini ditandai dengan bikanu mayakunu. Bersamaku akan ada apa saja yang akan ada. Inilah fase di mana nurullah mulai terpancar, dan hakikat Muhammadiyah yang berasal dari anasir wujud, zat, ilmu, sifat, nur asma, dan syuhud af'al mulai mengambil bentuk dalam ilmu Allah. 4 pilar ini adalah benih dari seluruh alam semesta, asal wujud dari zatnya, asal ilmu dari sifatnya, asal nur dari asmanya, dan asal syuhud dari af'alnya. Segala sesuatu yang akan ada di masa depan telah ditetapkan dalam metrik ilmunya pada fase 2 titik ini. Akhirnya muncullah ta'yun salasah, kenyataan ketiga, zaman 3 titik. Inilah fase manifestasi fa wujudul awalimi bi, maka adanya sekalian alam ini adalah denganku. Pada fase inilah alam semesta raya dengan segala isinya, langit, bumi, manusia, jin, dan malaikat diciptakan dan diwujudkan dari satu titik zat menjadi 2 titik ilmu dan sifat,
lalu 3 titik asma dan af'al yang akhirnya mewujud menjadi alam semesta yang penuh dengan titik-titik makna. Saudaraku, sang sejati, kembali ke satu titik. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak sekedar mengucapkan kalimat, kita sedang melakukan perjalanan spiritual kembali ke asal-usul. Huruf ba dengan titiknya mengingatkan kita pada hakikat pertama. Ayat ini adalah jembatan yang menghubungkan alam syahadat yang tampak dengan alam gaib yang tak nampak. Ia adalah titik temu antara hamba dan Tuhannya. Jadi, jika kamu mengucapkan kalimat basmalah, janganlah terburu-buru. Rasakan getaran hurufnya. Rasakan keheningan di sebalik titiknya. Renungkan bahwa di sebalik setiap titik hitam di atas kertas putih itu, ternyata tersimpan lautan cahaya tak terbatas. Di balik ba, Allah sedang mengajak kita untuk kembali, untuk mengingat janji pertama kita, bahwa tiada Tuhan selain Dia, dan bahwa segala sesuatu termasuk diri kita bermula dan kembali kepadanya. Inilah inti dari segala rahasia yang oleh para wali dan para arifillah dijadikan sebagai pegangan dalam menapaki jalan menuju sang kekasih. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam